Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu. Perkenalkan, karena hari ini adalah pertemuan pertama. Nama saya Busrowi, cukup dipanggil Pak Busro atau Pak Bas ya. Materi yang saya ampu untuk saudara semuanya adalah pengantar statistik dan ekonometrika. Materi ini untuk materi pertama dijadwalkan hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 10 sampai 12. Tujuan saudara semuanya mengikuti matrikulasi adalah untuk penyamaan persepsi dan penjajakan kompetisi statistik mahasiswa baru Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa. Yang kedua, yaitu pembegalan dan pendalaman statistik, termasuk statistikanya, ekonometrikanya, yang telah dimiliki oleh mahasiswa baru Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa. Yang ketiga adalah memberikan wawasan tentang pentingnya statistika dan ekonometrika bagi magister. Seorang magister, calon magister harus mampu memahami statistika dengan benar. Ya. Apa itu statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan. Akhirnya dapat mempresentasikan. Yang paling penting di sini adalah menganalisis dan memprediksi untuk waktu yang akan datang. Kalau statistika itu bagaimana kita bekerja dengan statistik. Kalau statistik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan data, yang akhirnya kita bisa mempresentasikan data dengan lebih baik, lebih mudah dipahami. Sementara itu, ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, teori matematika, teori statistik dalam satu kesatuan yang bulat. Jadi satu kesatuan antara teori ekonomi, baik mikro maupun makro, matematika, dan statistik dalam satu kesatuan sistem yang bulat. Ekonometrika ini digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema ekonomi yang berupa hubungan antar variabel sesuai dengan data empiris yang ada. Ya. Jenis-jenis statistik itu adalah ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Statistik parametrik itu dibagi menjadi dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif itu gampang ya, mean, median, modus, ya, varian, standar deviasi, standar error measurement, squeeness, terus misalnya kuartil, ya, persentil, terus ada range, ada maksimal, ada minimal, ya, ada kurtosis. Sedangkan statistik inferensial itu adalah misalnya bagaimana cara menghitung validitas, reliabilitas, homogenitas, multikoliniaritas, korelasi, produk momen, korelasi version, uji beda min, uji T, ya, uji regresi, uji analisis varian atau ANOVA,
terus Manakova, path analysis, analisis faktor, ya, struktur equation modeling dan seterusnya, itu disebut dengan statistik inferensial. Yang kedua, statistik non-parametrik. Non-parametrik itu berdasarkan pengamatan. Kalau parameter itu kan berdasarkan pengukuran, parameter dan non-parametrik. Parametrik itu berdasarkan pengukuran, non-parametrik tidak mengukur. Tidak mengukur tapi hanya mengamati. Contoh uji statistik non-parametrik, misalnya uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Z, uji chi-square, lihat salah tulisannya, uji Cronbach alpha, ya, Tau Kendall, Mann-Whitney, Wilcoxon, Sain, McNemar, Kruskal-Wallis, Friedman, Kendall, Cochrane, dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari saat mengambil mata kuliah statistik itu sendiri, manakala ada, atau mata kuliah metodologi penelitian. Mudah sekali. Tapi kita tidak belajar bagaimana skill untuk mencari itu, tapi kita nanti seorang magister harus mampu membaca output dari aplikasi penghitungan itu secara computerized. Oke. Jenis data itu ada di data diskrit dan ada data kontinu. Data diskrit itu hanya data boneka, ya, boneka, simbol aja, simbol. Laki-laki diberi simbol 1, perempuan diberi simbol 0. Ya, bukan berarti 1 lebih bagus dari 0, bukan, tapi hanya kasih simbol aja. Boleh saja laki-laki 2, perempuan 1. Perempuan 2, laki-laki 1, boleh saja, ya, dibolak-balik, tapi hanya simbol saja. Sedangkan kontinum itu ada 3, singkatannya OIR, diingat-ingat ya, ordinal, interval, dan rasio. Ordinal itu data yang paling lemah, yang paling rendah tingkatannya, interval, dan rasio. Contoh data ordinal, ya. Siapa satu kelas ini yang menggunakan HP Apple misalnya, 3 orang. Siapa satu kelas ini yang menggunakan HP Samsung, 6 orang. Ya, bukan berarti Samsung itu lebih bagus dari Apple 2 kali, bukan, ya. Tapi hanya frekuensi saja, ordinal itu frekuensi. Terus data interval, interval itu antar kategori mempunyai jarak yang sama, tapi ia tidak mempunyai nilai 0. Misalnya minat. Saya minat terhadap MM ini adalah 50. Saudara mempunyai minat terhadap MM 100. Maka saudara minatnya 2 kali lipat dari saya. Tapi di antara kita tidak ada nilai yang sama sekali tidak berminat, 0 itu enggak ada. Ya, ada minat cuma 1, 2 gitu. Dia tidak mempunyai 0 mutlak. 0 mutlak enggak ada. Tapi kalau rasio itu antar kategori mempunyai jarak sama, tapi ia mempunyai nilai 0 mutlak. Kalau saya gundul, rambut saya 0, ya, dapat dikatakan 0 karena di bawah kulit dia berada. Terus kalau saya mempunyai rambut 2 cm dan Anda mempunyai rambut panjangnya 4 cm di atas kepala saudara, itu berarti rambut Anda 2 kali panjang rambut saya. Rambut si C itu 8 cm, maka si C itu rambutnya 2 kali panjang rambut Anda. Ya, Anda mempunyai panjang rambut setengah dari si C. Itu data rasio dan ada nilai 0 mutlak di situ. Gampang ya. DK, discrete continuum. OIR, ordinal interval rasio, ini saudara harus hafal. Ya, discrete itu hanya boneka. Continuum itu ada 3, ordinal, OIR, ordinal, interval rasio. Ordinal itu hanya frekuensi. Siapa di antara saudara semuanya yang hari ini memakai baju merah
Oh, ada 3. Siapa yang memakai baju hijau? Oh, ada 6. 6 hijau, dan itu bukan berarti lebih bagus ya dari yang memakai baju merah 3 orang tadi 2 kalinya, itu bukan, tapi hanya frekuensi itu ordinal. Interval jaraknya sama, tapi antar kategori itu jaraknya sama, tapi tidak mempunyai rasio, tidak mempunyai 0 mutlak. Yang rasio baru mempunyai 0 mutlak. Yang rasio bisa diturunkan jadi interval, yang interval bisa diturunkan jadi ordinal, tetapi tidak bisa sebaliknya. Yang ordinal dinaikkan ke interval itu tidak bisa. Interval dinaikkan jadi data rasio tidak bisa. Tapi kalau kita punya data rasio, kita turunkan menjadi interval, kita turunkan jadi ordinal, itu bisa. Ya, tapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Oke, contoh analisis deskriptif. Di sini kita kenal ada variabel X, ya. Di sini ada variabel X, budaya organisasi, ini nama variabel. Yang mengisi valid itu ada 69 orang. Jadi jumlah responden yang mengisi dengan benar itu ada 69. Yang missing, yang salah atau tidak mengisi itu tidak ada. Rata-rata min itu 86 itu adalah ratanya. Mediannya titik tengah ya suatu data 88, modnya atau modusnya 84. Ini adalah data atau angka yang paling sering muncul. Skor budaya organisasi menurut persepsi karyawan itu 84 dari rentang 100 misalnya ya. Standar deviasi itu adalah penyimpangan bakunya. Kesalahan bakunya itu 6,2. Semakin besar kesalahan baku semakin buruk, semakin kecil kesalahan baku semakin bagus ya. Varian itu kuadrat dari SD, jadi 6,2 kuadrat itu sama dengan 39 ya. Squeeness itu kemiringannya itu -2. Skor kemiringan data bila dibuat diagram itu hanya ditoleransi minus 0,5 sampai dengan plus 0,5. Itu dapat dikatakan normal. Karena ini lebih besar dari minus 0,5, maka dapat dikatakan data budaya organisasi ini tidak normal alias juling. Terus titik puncak apabila dibuat distribusi frekuensi, dibuat grafik, titik puncaknya ada di 8,3. Range itu adalah nilai maksimum 96 dikurangi minimum 56, 40 range jarak antara data terbesar sampai data terkecil itu range. Sums itu adalah jumlah rata-rata, bisa rata-rata kali n itu mendekati jumlah, tapi karena frekuensinya beda bisa, maka 86 kali 69 itu rata itu sekitar 5940 ya. Distribusi frekuensi interval tunggal di sini yang mempunyai skor 56 ada 1 orang, yang mendapatkan skor 65 1 orang, yang mendapatkan skor 84 ada 22 orang. Jadi ini modusnya ada 84 ya. Maksimalnya 96 ada 3 orang. Ya, total N-nya 69. Lanjut. Oh iya, ini kumulatif persentase itu kalau sini 1,4, sini 1,4 tambah 1,4 2,8, karena di sini ada desimal yang tidak nampak maka 2,9. Tambah 1,4 lagi 2,9 tambah 1,4 4,3 dan seterusnya. Jadi ini tambah ini tambah ini ketemu ini tambah ini ketemu ini, terus saja 95 tambah 4,3 100 ya. Lanjut. Jenis-jenis chart itu ada minimal ada 3. Yang pertama bar chart. Bar chart itu sendiri ada yang 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi dan seterusnya. Ya.
Di sini contohnya adalah 3 dimensi. Ada kelihatan dari depan, ada kelihatan dari atas bisa, dari samping bisa kelihatan ya. Pie chart itu ada yang bundar biasa, ada yang color, ada pie yang terlepas untuk yang ditonjolkan atau yang paling kecil dilepas, yang paling besar dilepas dari lingkaran juga boleh ya. Histogram itu banyak sekali jenisnya juga. Ini sebagai contoh ya, seperti ini. Cuma kadang-kadang waktu Anda belum magister Anda bingung membaca yang histogram kumulatif seperti ini. Kita perhatikan saja bahwa yang misalnya di sini di bawahnya ada keterangan. Yang hijau adalah 2018, yang hijau tua adalah 2019, yang kuning 2020. Ya. Kecamatan Panimbang misalnya pada tahun 2020 jumlah penduduknya naik menjadi 1.200.000 ya, seperti ini. Kalau ini dalam ribuan ya, dan seterusnya. Ini Panimbang tahun 2019, ini Panimbang tahun 2018. Ini Kecamatan Subang tahun 2019, 20 ya, ini 19, 20, ini 18. Lanjut. Uji validitas. Untuk apa tuh uji validitas? Untuk mengetahui bahwa instrumen yang kita susun adalah valid atau tidak. Ya, setelah kita menyusun instrumen, kita uji cobakan di lapangan untuk misalnya 30 orang minimal ya. Lalu kita uji validitasnya dengan korelasi produk, momen, korelasi person, dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat 0,439. Di sini 0,01 tingkat signifikannya. Di sini aja kita lihat ya. Ya, ini nama uji yang digunakan. Ini adalah jumlah yang mengisi instrumen 30 untuk coba. Ini adalah tingkat signifikansinya. Di sini 0,01, bacanya 0,01, lebih kecil dari 0,05, sehingga untuk butir atau item nomor 1 itu signifikan terhadap total, butir terhadap total ya, sehingga butir nomor 1 baik, butir nomor 2 atau valid ya. Butir nomor 2 berdasarkan hasil analisis korelasi person diperoleh koefisien sebesar 0,7 dengan tingkat signifikansi 0,00. Artinya apa di sini? 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan. Yang nomor 3. Butir nomor 3 berdasarkan hasil analisis korelasi person diperoleh 0,08 dengan tingkat signifikansi 0,07 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan, artinya tidak valid. Instrumen itu harus diperbaiki. Uji reliabilitas. Di sini kita gunakan rumus Cronbach-Alpha ya. Hasil analisis uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha diperoleh koefisien sebesar 0,76 dengan ya kan, lebih besar dari 0,6. Kalau kita buat ketentuan 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable, mempunyai keandalan yang tinggi, sehingga kalau instrumen ini digunakan di tempat lain terhadap informan yang berbeda, hasilnya akan sekitar 0,76, tidak jauh-jauh karena sudah mempunyai reliable, ketetapan, keajegan yang tinggi, yang baik. Uji normalitas kita gunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov Z. Ya, ini diperoleh 1,4 dengan tingkat signifikansi 0,03 di sini. Ya, 0,03. 0,03. Ya, sebetulnya ini lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain tidak berbeda secara signifikan dengan normal. Seharusnya ini adalah
berbeda secara signifikan sehingga tidak normal. Ini kesimpulannya salah ya. Yang betul adalah signifikan. Ada beda yang signifikan antara normalitas sampel dan normalitas populasi sehingga dapat dikatakan tidak normal. Oke, nanti kita perbaiki. Uji homogenitas. Uji homogenitas kita gunakan Levin test. Levin test ya. Test of homogeneity of variance. Jadi berdasarkan hasil analisis tes homogenitas diperoleh hasil Levin stats sebesar 0,5 dengan tingkat signifikansi 0,4 ya, lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Tidak ada perbedaan antara homogenitas populasi dengan homogenitas sampel. Ini artinya apa? Homogen, tidak ada beda. Oke. Sekarang uji linearitas. Apa itu yang dimaksud dengan linearitas? Dikatakan linear kalau X-nya naik, maka Y-nya naik. X-nya naik, ya. Y-nya juga naik. Oke. Ini gambarnya. Jadi linear, ya. Jadi kalau kita baca di sini, yang kita tekankan di sini adalah hasil analisis F-nya. F, koefisien F regresinya. Dan tingkat signifikansi, ini koefisien F, ini tingkat signifikansi. Kalau sebesar 0,002 berarti lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Ya, berarti linear. Oke, lanjut. Uji multikolinearitas. Iya, uji multikolinearitas. Dari output koefisien pada bagian collinearity statistik dapat dijelaskan bahwa nilai toleransinya untuk variabel X1, X2 ya semuanya lebih besar dari 0,01. Ini di sini ada 994, ada 559, ada ini semuanya lebih besar dari 01. Sehingga dapat dikatakan semuanya ini adalah tidak terjadi gejala multikolinear. Ya, multikolinear. Antara X1 dan X2 itu harus independen. Tidak boleh ada hubungan yang signifikan. Ya, nilai pelanggan dengan dukungan sistem misalnya di sini itu nggak boleh ada hubungan. Itu yang disebut dengan tidak terjadi multikolinear. Antara dukungan sistem dan pengetahuan juga tidak terjadi hubungan yang signifikan. Antara X1 dan X3 juga tidak terjadi hubungan yang signifikan. Ini yang disebut dengan independen. Uji independensi, uji multikolinearitas sama. Ya. Sekarang uji heteroskedastisitas. Ya. Kita gunakan eksperimen Rowe ya dengan 2 ekor ya, 2 child. Jadi nilai pelanggan, dukungan sistem dan produk ini hasilnya 0,4 berdasarkan hasil eksperimen Rowe. Jadi semuanya adalah lebih besar dari 0,05. Jadi ketentuannya 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terdapat masalah. Artinya model regresi yang digunakan ini layak untuk dilakukan uji lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.